Usaha memahami makna ucapan, karena itu adalah unsur yang penting untuk kehadiran hati. Karena bisa saja hati hadir bersama lafaz tapi bukan bersama makna. Maka patut mengarahkan akal dalam upaya memahami makna dengan menepis bisikan-bisikan yang menyibukkan dan memutus bahan-bahannya. Karena bila bahan-bahan tersebut tidak diputus, maka pikiran tidak akan berpaling darinya. Unsur dasarnya bisa bersifat lahir, yaitu sesuatu yang melenakan pendengaran dan penglihatan, dan bisa jadi bersifat batin, dan ini yang lebih berat, seperti orang yang didera oleh tumpukan kesedihan di lembah-lembah kehidupan dunia. Pikirannya tidak terbatas hanya di satu bidang saja, menundukkan pandangan tidak berguna baginya, karena apa yang tertanam dalam hati sudah cukup menyibukkannya. Maksudnya gini, kalau orang mau sholat, misal contoh kita ambil sholat atau mau melakukan ibadah yang lain dulu, kita bicara sholat, karena di bab sholat, maka dia harus menghilangkan semua kesibukan dulu dari hatinya. Karena kalau orang sibuk dengan sesuatu, misalnya dia punya banyak masalah, ribut rumah tangganya, di PHK pekerjaannya, meninggal orang tuanya, misalnya bertumpuk semuanya satu kali, maka hatinya gundah, dia nggak bisa konsentrasi. Cara yang terbaik adalah dia coba memilah satu persatu, kemudian dia selesaikan. Biar selesai, kalau nggak bisa. Maka dalam sholat seperti itu, dia harus menyelesaikan diri dari kesibukan itu semua. Obatnya kata beliau, bila unsur dasarnya bersifat lahir, maka dengan memutuskan apa yang menyibukkan pendengaran dan penglihatan, mendekat ke kiblat, memandang ke tempat sujud, menjauhi tempat-tempat yang berhias, tidak membiarkan sesuatu menyibukkan indrahnya. Jadi misalnya kalau secara lahir saja yang mengganggu kita, misal kita terganggu dengan suara bising, atau terganggu dengan penglihatan yang berwarna-warni di sejadah atau saja, maka kita tinggal pindah dari situ. Cari tempat yang tidak bising, cari juga tempat yang tidak ada warna-warninya. Karena Nabi SAW sholat sementara di depannya ada Ambijaniyah. Itu ada footnote nomor 42. Ambijaniyah itu adalah nama sebuah kota sebenarnya ya, di timur Halab, di negeri Syam. Dulu terkenal mereka itu membuat kain, bisa dipakai jadi sejadah, karpet, tapi banyak bunga-bunganya gitu. Karena Nabi SAW punya itu di rumah, kemudian beliau sholat. Ternyata memiliki banyak corak-corak. Beliau lalu melepaskannya dan bersabda, Innaha alhatni anifa an sholati. Sesungguhnya kain ini melalaikanku dari sholat tadi. Beliau bilang begitu. Bila unsur dasarnya adalah bersifat batin di dalam hati. Tadi kan kalau yang zahir ya, kita lihat warna-warni, dengar suara bising, maka caranya kita hilangkan semua itu, pindah ke tempat yang lain supaya tidak terganggu. Kalau unsurnya batin dari dalam hati, maka jalan penanganannya adalah mengembalikan secara paksa kepada apa yang dibaca dalam sholat. Jadi kita lebih keraskan sedikit suara, lebih coba hadirkan fikiran, lawan itu. Dan menyibukkan diri dengan dari selainnya. Menyiapkan diri untuk itu sebelum sholat dengan menunaikan kesibukan-kesibukannya. Berusaha mengosongkan hatinya, memperbarui atas dirinya ingatannya terhadap akhirat dan pentingnya berdiri di depan Allah dan kengerian hisab hari kiamat. Bila fikiran belum juga tenang dengan itu, maka hendaknya dia menyadari bahwa dia sedang memikirkan apa yang dia sukai dan gandrungi. Maka hendaklah dia membuang hawa nafsunya tersebut dan memutuskan hubungan-hubungan tersebut. Jadi kalau misalnya dia tidak lagi konsentrasi dalam sholatnya, berarti ada sesuatu hawa nafsu dunia yang sedang dia kejar. Harus dihilangkan sama dia itu. Ada seorang salafus saleh dulu, dia hafal Quran, dia nuntut ilmu, dia ibadah. Satu waktu dia beli seorang budak wanita di pasar. Waktu itu masih ada hamba sahaya, dia beli. Budak ini rupanya lincah, baik, dan orangnya cantik, lewat di depannya. Sempat menyibukkan dia. Sepintas jalan itu menyibukkan. Akhirnya membuat dia tidak bisa konsentrasi lagi. Dia mau nulis, dia lebih antara lihat buku, lihat tulisannya atau dia lihat perempuan itu. Maka dia bilang sama orang di rumahnya, bawa orang ini jual kembali di pasar. Karena dia beli tadi di pasar. Maka wanita itu mengatakan, kira-kira apa salahku? Aku buat apa, kenapa harus dijual gitu? Kata si pemilik rumahnya, kau tidak bersalah. Tapi kehadiranmu telah membuatku sibuk tidak lagi mau menuntut ilmu. Sudah selesai. Jadi dia memutus itu. Apa yang membuat dia tidak bisa mengadakan sholat diputuskan sama dia. Kalau tadi beliau sarankan di sini, kalau ada kesibukan dunia selesaikan dulu. Dan usahakan selesai. Kita tahu, duhur masuk jam 12, sebelumnya kita sudah selesaikan urusan itu. Ketahuilah kata beliau, bila penyakit sudah bercokol dengan kuat, kalau seandainya sudah sangat kuat pengaruhnya urusan itu, urusan dunia itu, maka yang berguna melawannya hanyalah obat yang kuat pula. Kalau sudah terlalu kuat pengaruh dalam jiwa, sehingga kita tidak konsentrasi lagi sholat, selalu ingat laba keuntungannya, atau rugi usahanya, atau ributnya dengan keluarganya, atau segala macam.
Maka butuh obat yang kuat. Bila penyakit kuat kata beliau, maka ia akan menarik orang yang sholat dan orang yang sholat juga berusaha menariknya. Sehingga terjadi tarik menarik sampai selesai sholat. Perumpamaan hal ini adalah seperti seorang laki-laki yang berteduh di bawah pohon hendak menenangkan fikirannya. Namun kicauan burung-burung di dahannya mengacaukannya. Sementara tangannya memegang sebilah kayu untuk mengusirnya. Fikirannya belum tenang dan burung-burung itu sudah kembali sehingga mereka menyibukkannya. Jadi kalau seandainya orang tidak konsentrasi sholat, menurut ibarat dari Ibnu Qudamah rahimahullah, seperti orang yang duduk di bawah sebuah pohon, dia mau tenangkan pikirannya. Kalau kita masuk masjid mau tenangkan gitu. Tapi masih ada kicauan burung, masih ribut burung-burung. Dia punya kayu, diusirlah burung-burung itu. Seperti orang kalau sholat dia cuma berusaha saja untuk supaya dia tidak terganggu dengan itu. Tapi begitu dia usir, begitu dia turunkan kayunya, burungnya bisa kembali ribut lagi. Menurut beliau solusinya adalah beliau mengatakan di sini. Karena setelah mengusir burung-burung fikirannya belum tenang dan burung itu sudah kembali sehingga kembali atau mereka menyibukkannya lagi. Seseorang berkata kepadanya, apa yang terjadi padamu tidak akan pernah terputus. Bila kau ingin bebas, tebanglah pohon itu. Hilangkan itu yang mengganggumu. Supaya kau tidak lagi punya masalah itu. Masalah ribanya, masalah perzinahannya, hawa nafsunya ini. Hilangkan sudah, lawan. Supaya bisa kau dapatkan itu, uhusyuan. Demikian juga pohon hawa nafsu. Bila ia sudah membumbung tinggi dan dahan-dahannya bercabang, maka fikiran-fikiran akan tertuju kepadanya seperti burung-burung yang tertarik kepada pohon dan lalat kepada tempat kotor. Akibatnya umur yang berharga habis hanya untuk mengusir apa yang tidak bisa terusir. Dan sebab hawa nafsu yang menghadirkan semua fikiran-fikiran ini adalah cinta kepada dunia. Seseorang bertanya kepada Amr bin Abdul Qais, ini orang sangat terkenal ibadahnya. Kalau sholat khusyuk luar biasa itu. Ditanya, apakah jiwamu membisikimu dengan perkara dunia kepadamu dalam sholat? Padahal kau lagi sholat, kau pernah terganggu enggak? Dia mengatakan, ujung anak panah berkelebatan menusukku, anak panah banyak menusukku, adalah lebih aku sukai daripada aku menemukan hal itu. Maksudnya dia tidak pernah rasakan itu. Dia kalau sudah sholat, udah antara dia sama Allah. Mau ada binatang buas, mau ada musuh akan membunuh dia, mau jatuh batu besar, mau tabrakan, mau gempa bumi, sholat. Nggak ada urusannya. Nggak ada yang bisa memberhentikan dia dari sholatnya. Seperti itu. Ketahuilah bahwa memutuskan cinta dunia dari hati adalah sesuatu yang sulit. Lenyapnya ia secara total adalah terasa sayang. Maka hendaknya usaha diarahkan kepada apa yang memungkinkan darinya. Dan yang memberikan pertolongan dan taufik hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Makna yang ketiga. Bagaimana bisa sholat itu punya makna, yaitu mengagungkan Allah dan merasakan wibawahnya. Sebelum saya baca lebih jauh, saya ingin titik beratkan begini. Teman-teman, coba sering tonton di YouTube, tulis itu, keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Tonton tuh burung-burung, langit, pergantian siang malam, ceramah-ceramah, bukan lagi cuma ceramah masalah fikih, tapi ceramah menyentuh masalah keimanan. Kisah-kisah orang soleh, kisah tentang surga, tentang neraka, itu akan memunculkan wibawahnya Allah. Kalau kita sedang tunduk dan patuh kepada Allah. Ini berasal dari dua perkara. Mengetahui keagungan Allah dan kebesarannya. Dan mengetahui kerendahan jiwa kita di hadapan Allah. Dan bahwa ia adalah diperhambakan. Kita agungkan Allah dan kita tahu kita adalah hamba yang rendah di hadapan Allah.